Pemirsa, beberapa sekolah SMA atau SMK telah melaksanakan belajar tatap muka yang dimulai pada Selasa, tanggal 19 Januari tahun 2021. Dinas Pendidikan Banyuwangi memberi izin kepada 20 SMA dan SMK untuk melaksanakan kegiatan belajar tatap muka pada masa pandemi COVID-19. Namun SMA Negeri 1 Srono masih belum bisa bertatap muka di sekolah. Sementara itu Misnadi Ketua Komite SMA Negeri 1 Srono menyampaikan kepada komite sekolah, Pak Komite, saya punya program mau bangun dengan nilai 200 juta. Kemudian saya sebagai komite, saya membuat proposal. Ya, proposal itu saya sampaikan kepada wali murid. Jadi saya membuat proposal kepada yang terhormat wali murid, ya, menunjuk program sekolah yang tercantum dalam RKS bahwa sekolah punya program untuk membangun dengan nilai dana 200 juta. Ini saya tawarkan kepada wali murid, ya. Kemudian wali murid saya sampaikan, Pak, ini mau bangun dengan nilai sekian. Monggo jenengan yang mau nyumbang. Yang tidak mampu silahkan mengajukan keringanan. Yang memang betul-betul minta bebas, dan kalau fakir miskin yatim kita bebaskan. Kemudian yang tanfidz Quran kemarin 20 juz bebas. Yang punya prestasi kita bebaskan. Jadi di sini di dalam berita acara kita makanya kalau PSM itu yang meminta itu adalah komite sekolah itu tidak salah. Yang salah itu kepala sekolah yang langsung tidak boleh karena itu wilayahnya komite sekolah. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 75 2016. Tugas komite itu satu memberikan nasihat, memberikan masukan, menggali dana di situ. Jadi tugas sekolahnya komite di situ. Sehingga kalau di sekolah-sekolah itu ada semacam PSM, ya kan? Katakan nyumbang 100 atau 75 itu PSM. Itu dalam rangka untuk peningkatan mutu sekolah. Karena dana pos itu penggunanya terbatas. Sekarang kalau sekolah itu kepingin meningkatkan mutu, ya, seperti hanya contoh olahraga, apa dibiayai oleh pos? Enggak. Kemudian ada olimpiade, cerdas cermat, kesenian dan sebagainya. Itu dari mana? Dari PSM. Kalau sekolah kepingin maju, tapi dengan catatan tidak mengabaikan wali murid yang tidak mampu betul, kita bebaskan. Jadi di Srono itu seperti itu. Sehingga setiap mau ujian, Pak belum punya duit, ya nggak usah masuk aja. Yang penting sekolah. Urusan lain-lain PSM itu urusan nanti. Itu di Srono bicara sampaikan semua kepada anggota forum saya. Pokoknya jangan main-main. Jadi kita ini tujuannya untuk meningkatkan mutu sekolah. Kemudian dana PSM itu ditampung oleh komite sekolah dengan bendahara sekolah, bendahara komite sekolah yang dapat SK, surat kuasa dari ketua komite untuk menampung dana. Disimpan di bank. Nah, kemudian kepala sekolah ini setiap bulan mengajukan permohonan kepada kita yang masuk RKS, berapa guru honorer, berapa tukang kebun, mengajukan kepada komite sekolah untuk honor tiap bulan itu adalah 10 juta. Kita rekom bendahara segera cairkan untuk honor itu. Dari mana itu? Dari dana. Jadi ini teman-teman ya, yang supaya memahami dengan sebenarnya seperti itu. Ya, makanya saya juga pengen banget sekali saya temu teman-teman itu. Sehingga ini paling tidak teman-teman memahami sebenarnya apa sih tugas fungsi komite sekolah. Jadi dana itu dikembali lagi kepada anak-anak, bukan untuk kita. Kita ini hanya sekedar menampung, ya. Kemudian kegunaannya kembalikan lagi pada sekolah berdasarkan permohonan kepala sekolah. Contoh dana insidental biasanya kan setiap satu tahun pertama kita punya rencana bangun sekolah itu dapat 1,5 juta, 1 juta, itu kan variasi tergantung programnya sekolah. Begitu. Jadi di Srono juga demikian. Jadi kita itu betul-betul tidak main-main. Saya sudah wanti-wanti sama teman. Makanya kalau kepala sekolah kepingin selamat itu di belakangnya komite. Khusus dana PSM. Ya. Kalau dana PUPP bos itu bukan wilayah saya, bukan wilayah komite, itu wilayahnya kepala sekolah. Pertanggung jawabannya kemana? Ke cabang dinas, ke atas pimpinan. Jadi gitu. Jadi teman-teman sekalian, jadi saya kira itu sekilas ya tentang masalah komite. Makanya
Saya sebagai ketua forum komite SMA negeri, SMK negeri sebanyak, mungkin ditambah lagi swasta. Ya, swasta ini sudah saya sampaikan, hati-hati. Jadi yang perlu yang tidak ada komitinya, sekolah sampai sekarang ada yang tidak ada komitinya swasta. Waduh, yayasannya itu tidak boleh. Komite itu harus ada. Kalau di negeri harus punya kantor komite. Jadi jangan gabung dengan kepala sekolah, tidak boleh. Kemudian untuk loket itu antara loket ini dengan berbeda. Loketnya komite itu PSM khusus nanti bendahara itu laporan setiap bulan, Pak masuk sekian, itu dipertanggungjawabkan. Pak, mengenai seragam itu bagaimana? Kalau seragam begini Pak, kalau di Serono ya itu komite tidak punya kewenangan. Sampaikan, komite kepala sekolah tidak punya kewenangan untuk nangani seragam. Tetapi kalau ada pengusaha yang mau masuk, silakan ke koperasi sekolah. Begitu. Buat surat penitipan. Ya. Kalau tidak laku dikembalikan. Kalau di sana saya seperti itu, langsung ke koperasi. Kepala sekolah sudah saya wanti-wanti, jangan ikut-ikut campur urusan seragam. Ya. Jadi kalau kita memantau oke lah, tapi kalau terlibat jauh tidak boleh. Itu langsung ke koperasi. Jadi kita tidak ada sangkut pautnya. Ya. Kalau di SMA negeri, SMA swasta saya tidak tahu. Kalau negeri saya himbau semua begitu. Terus kemudian pengambilan kain itu bukan hanya dominasi di sini. Ada yang ambil Surabaya, silakan bebas. Jadi kita tidak harus ke sini. Saya sendiri terus terang aja kepada anggota saya, silakan mau ngambil Jajak, mau ngambil Banyuwangi. Jadi saya tidak punya kepentingan. Istilahnya tidak ada fee masuk ke forum, tidak ada. Kita hindari itu, ya. Jadi supaya apa ya? Ini pembelajaran. Kemudian bagi mereka yang tidak mampu, dengan catatan bagi mereka yang tidak mampu itu harus ada gratisan kain itu. Ya. Dan pengusaha paling tidak memberikan kredit kepada sekolah. Jangan ini harus membayar ada barang, enggak. Kita tidak mau seperti itu. Kalau mau kerjasama dengan catatan seperti ini persyaratannya. Kalau oke, monggo silakan. Jadi kita pada saat katakan pengusaha menawarkan diri, ya kita ketemu, tapi langsung kita panggil koperasi. Tolong nanti komunikasi lebih lanjut koperasi. Pembayaran lebih lanjut ini dan itu berapa, itu urusan koperasi, bukan urusan kepala sekolah, bukan urusan komite sekolah. Begitu, ya. Tapi kalau ada orang tua, Pak, saya tidak mampu, tolong saya panggil. Berapa? Ini ada anak sekian tidak mampu, tolong dikasih. Kita di sana ada berapa anak? Mungkin ada 5 dan sebagainya. PIP itu ada 2 macam ya. PIP yang pertama itu adalah PIP yang memang seorang atau anak yang mendapatkan kartu, ya. Ada kartu pintar, ada kartu apalah. Itu yang PIP yang memang ada kartunya. Kemudian ada PIP yang diajukan oleh sekolah, ya. Kalau PIP yang ada kartunya itu tidak boleh dipotong, murni harus diserahkan kepada anak untuk kebutuhan anak. Tapi kalau PIP yang diajukan sekolah, ya, itu memang ada kerjasama dengan orang tua. Pak, Bu, ini PIP diajukan. Nanti kegunaannya untuk apa? Untuk membantu memenuhi kebutuhan untuk bayar PSM ini tadi. Jadi itu ada 2 PIP. Jadi PIP yang pertama yang dapat kartu itu tidak boleh dipotong, harus murni semuanya diserahkan kepada anak. Tetapi kalau PIP yang diajukan oleh sekolah, karena sekolah yang inventarisir, umpamanya contoh yang ajukan keringanan sekian, itu langsung diajukan PIP. Nanti cair diberitahukan, nanti lebihnya diberi kepada anak, gitu ya. Umpamanya dapat PIP itu katakan tanggungannya 50, dapat 100, yang 50 untuk menyelesaikan di sekolah, yang 50 diserahkan kepada anak. Jadi itu perbedaannya, ya. Jadi kemarin saya kan membaca ada PIP memang seperti itu. Jadi teman-teman biar paham gitu. Mungkin itu tambahannya. Ihsan Surya